Bang Komar, Bang Tigor, ini kita ketemu lagi, ngobrol. Ini kan yang paling viral belakangan ini, banyak diramaikan di dalam pembicaraan tingkat podcast. Ada yang dibahas sangat mendalam, ada yang dibahas dengan berbau sedikit agak romantis, ada juga yang dibahas karena memang dampaknya terasa sangat berat bagi masyarakat, yang meminta agar Jokowi ini jangan lengser begitu saja, kalau bisa turun sebelum peralihan jabatan dari Jokowi ke Prabowo. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Ruang bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan juga semakin sempit. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif yang terbajak, namun juga lembaga yudikatif yang ikut terkooptasi oleh kepentingan politik rezim Jokowi. Para penegak hukum gagal menegakkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan di beberapa kasus justru menjadi alat gebuk bagi masyarakat. Rakyat benar-benar dibuat semakin tidak berdaulat dan rezim Jokowi telah jelas-jelas menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. 2. Kewenangan Mahkamah Rakyat luar biasa. Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya patuh pada nilai-nilai kerakyatan, demokrasi, hak asasi manusia, dan konstitusi sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi telah keluar dari nilai-nilai tersebut dan berupaya menjerumuskan negara hukum kepada negara otoritarianisme. Dengan demikian, gugatan ini didasarkan pada hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan konstitusi. Bahwa rakyat sendiri selaku sang pengampu kedaulatan negara bertindak sebagai sang pengadil untuk menghukum pemerintahan Jokowi yang berkhianat pada negara hukum dengan cara melakukan pembangkangan konstitusi melalui serangkaian kebijakan yang dikeluarkannya serta tindakan aktif dan pengabaikan terhadap kewajiban hukumnya. 3. Pihak yang terlibat. A. Nama organisasi yang terlibat termasuk pengambil keterangan di wilayah-wilayah. Majelis Hakim Rakyat memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas kerja keras dari berbagai pihak yang terlibat sehingga Mahkamah Rakyat luar biasa ini dapat terselenggara. Terima kasih kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Tren Asia, Indonesian Corruption Watch, Kontras, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Enter Nusantara, Yayasan Cerah, Imparsial, Greenpeace, Jatam, Arus Pelangi, Sanggar Suara, ASEAN Sogi Kaukus, LBH Masyarakat, Transmen Indonesia, Purple Code, KASBI, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, Social Movement Institute, LBH Surabaya, LBH Makassar, LBH Lampung, LBH Padang, LBH Palembang,
Aliansi Jurnalistik Independen Indonesia, TAUD, LBH Apik. Para pihak yang melaksanakan pengambilan pernyataan di daerah, warga pejuang Nagari Kapa, Sumatera Barat, Jaringan Masyarakat Sipil di Palembang, Serikat Petani Lampung, Aliansi Mahasiswa untuk Pendidikan Gratis, Komunitas Keberagaman Gender dan Orientasi Seksual, warga Dago Elos, Petani Punden Rejo, Rukun Petani Pakel, dan serikat petani lainnya di Banyuwangi, Jaringan Masyarakat Sipil di Sulawesi Selatan, warga Padarincang, Jaringan Masyarakat Sipil dan Komunitas Terdampak Proyek Tambang Ekstraktif, Petani Batur di Bali, Jaringan Masyarakat Sipil di Yogyakarta, Jaringan Masyarakat Sipil untuk isu-isu hak asasi manusia berbasis SOGI, dan pihak yang mengajukan amicus curiae yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Puanifesto, Jakarta Feminis, Kaukus, Kika, Aji Jakarta, dan Ferry Amsari. B. Nama perangkat sidang para penggugat antara lain Bambang Sutikno, Kanzafina, warga Dago Elos, Benediktus Silumlala, dan lain-lainnya. 1. Bambang Sutikno, warga negara Indonesia, pekerjaan petani. Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban perampasan ruang hidup, kekerasan, kriminalisasi yang terjadi di Indonesia selama pemerintahan Jokowi. Penggugat juga mewakili ribuan warga yang hingga sekarang masih mengalami nasib serupa. 2. Kanzafina, warga negara Indonesia. Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban kekerasan, persekusi, dan diskriminasi kelompok rentan dan minoritas lainnya yang selama ini masih dikerdilkan oleh pemerintahan Jokowi. Penggugat juga mewakili korban kekerasan, persekusi, dan diskriminasi yang hingga saat ini mengalami nasib yang serupa di Indonesia. 3. Warga Dago Elos, warga negara Indonesia. Penggugat adalah salah satu warga Dago Elos yang terancam penggusuran di wilayah perkotaan. Selain itu, penggugat juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dengan menyerang kampung Dago Elos pada 14 Agustus 2023. Penggugat juga mewakili seluruh warga korban penggusuran maupun rencana penggusuran di wilayah perkotaan, antara lain di Bara-Baraya Makassar, Pancoran Jakarta, dan seluruh warga korban yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 4. Benediktus Silumlala, warga negara Indonesia. Penggugat adalah salah satu dari banyak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipecat oleh pemerintahan Jokowi melalui prosedur tes wawasan kebangsaan yang inkonstitusional dan maladministratif pada puncak gelombang pelemahan pemberantasan korupsi di tahun 2019. 5. Serikat Petani Lampung, warga negara Indonesia, mewakili serikat-serikat tani dari Lampung yang selama puluhan tahun menguasai tanah secara sah sebagai sumber penghidupan dan tempat tumbuh kembangnya keluarga, namun semuanya dirampas oleh mafia tanah. Penggugat juga mewakili seluruh petani, nelayan, masyarakat miskin korban perampasan lahan di kawasan perkebunan, kehutanan, infrastruktur, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh mafia tanah. 6. Harik Anhar, warga negara Indonesia. Penggugat adalah salah satu mahasiswa dari sekian banyak korban yang menyuarakan sistem pendidikan yang menindas dan diskriminatif selama pemerintahan Jokowi. Penggugat juga mewakili jutaan warga negara Indonesia yang mengubur mimpinya karena ketiadaan infrastruktur dan kemahalan biaya pendidikan yang terhimpun dalam kebijakan selama pemerintahan Jokowi. 7. Neneng, warga negara Indonesia. Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban kekerasan, militerisme, dan militerisasi yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Penggugat juga mewakili warga negara Indonesia yang mengalami pengusiran, kesakitan, hingga kehilangan nyawa akibat militerisasi pada saat pemerintahan Jokowi. 8. Suciwati, warga negara Indonesia. Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban pelanggaran HAM berat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintahan Jokowi. Nomor 9, Sunarno, warga negara Indonesia. Pekerjaan
buruh. Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban dari sistem perburuhan yang menindas dan memiskinkan. Penggugat juga mewakili jutaan buruh yang dari waktu ke waktu mengalami penghisapan, perbudakan, dan diskriminasi selama periode pemerintahan Jokowi. 10. Bivitri Susanti, warga negara Indonesia. Penggugat adalah salah satu dari sekian akademisi di bidang hukum. Penggugat juga mewakili akademisi yang khususnya terkait dengan isu pembajakan legislasi oleh pemerintahan Jokowi yang telah merusak sistem negara hukum dan demokrasi. Jelas tuh, kenapa, apa keberatan rakyat terhadap Jokowi itu masuk dalam ranah hukum, lalu kemudian ditetapkanlah bahwa ada sejumlah kesalahan. Hal seperti ini akan memang bagus untuk memberi pelajaran pendidikan politik kepada masyarakat maupun kepada pelaku politik itu atau politisi, supaya paham betul bahwa apa yang mereka lakukan itu karena memiliki konsekuensi luas terhadap masyarakat itu tidak akan terlupakan catatannya, terlebih bahwa akhir-akhir ini hampir semua kelakuan dari politisi itu terekod di dalam sistem elektronik yang sudah sedemikian canggihnya. Saya sendiri melihat mungkin kita perlu mendalami jauh mana kewajaran pengadilan rakyat bagi Jokowi. Kenapa kok pengadilan rakyat? Karena kan kita sudah tahu bahwa hampir semua proses penegakan hukum terhadap presiden itu tidak akan bisa terjadi. Yang bisa terjadi pada saat Bung Karno, karena Bung Karno dalam posisi yang lemah pada saat itu, lalu kemudian MPR bersidang. Nah, berkaitan dengan Pak Harto, ya hanya tidak diakui untuk beberapa hal, misalnya gelar-gelar sebagai Bapak Pembangunan dan gelar-gelar lainnya kepahlawanan itu tidak muncul, tidak diangkat ya itu. Nah, ke belakang ini Jokowi dengan berbagai macam kelakuan politiknya saat memimpin, itu orang merasa terlukai sebagai satu bangsa. Oh bayangkan, dia awal-awal dia katakan kita sudah akan produksi SMK dan sudah ada pesanan 6.000. Oh, dan ya, itu akan dipenuhi secara bertahap. Persis kayak orang lagi jualan yang sungguh-sungguh membawa produk. Dan sampai hari ini tidak terlihat. Belum lagi kasus-kasus seperti misalnya makin banyaknya catatan-catatan korupsi yang menghancurkan lembaga-lembaga ekonomi seperti misalnya asuransi. Itu Pak Jokowi tidak bisa mengatakan bahwa saya berlepas tangan, karena kenapa itu di bawah satu kontrol pemerintahan. Jiwasraya misalnya itu adalah BUMN. Dan itu sangat rekat dan itu sangat penting bagi rakyat, terutama dalam kaitan dengan penanggungan ke depan. Terakhir soal utang yang sedemikian besarnya, yang sebenarnya bagi masyarakat luas itu mengkhawatirkan ini masih manageable atau tidak, sehingga ya sangat ramai. Belum lagi yang paling keras belakangan ini adalah soal pemberian lahan, hak pengelolaan lahan atas tanah di wilayah ibu kota berdekatan dengan DKI Jakarta atau bekas ibu kota. Sangat dekat, dan itu adalah artinya ada akuisisi lahan sedemikian revolusionernya atau sedemikian gamblangnya terhadap tanah-tanah strategis. Dibeli dengan harga murah, lalu kemudian nantinya diisi oleh orang-orang yang kita ketahui itu adalah bagian dari oligarki. Nah, yang kayak gini semuanya adalah keadaan yang bagi rakyat itu menimbulkan penderitaan. Sungguh-sungguh menderita. Mereka yang tanahnya sebenarnya sudah seharga 500, 1 jutaan itu dibayar 30.000, 50.000, 100.000. Itu luar biasa. Jadi menurut saya pembicaraan mengenai
tuntutan adanya pengadilan rakyat ketika pengadilan terhadap Jokowi ini macet, mulai dari misalnya impeachment di DPR, MPR tidak berjalan, sampai dengan KPK yang menelisik korupsi anaknya saja, tiba-tiba memiliki 8 juta lembar saham yang seharga ratusan miliar itu tidak bisa ditelusuri oleh KPK. Padahal menurut Undang-Undang KPK, sasaran daripada Undang-Undang KPK bukan hanya kepada pejabatnya, tapi keluarga pejabatnya pun menjadi sasaran. Dan itu jelas dalam pasal-pasal Undang-Undang KPK. Nah, inilah sebenarnya yang sangat marak sekarang ini dibicarakan. Sehingga menjelang peralihan, rakyat menginginkan agar ada pembelajaran yang ditinggalkan terkait dengan pemimpin yang menurut masyarakat itu berlaku tidak baik terhadap negara, terhadap masyarakatnya. Dan terakhir yang sangat penting adalah ketika dia menginginkan agar perpanjangan masa jabatan menjadi 3 tahun atau perpanjangan waktu yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu Bang Komar, Bang Tigor. Ya, Bang Yasin. Kalau saya sebetulnya sederhana aja melihat. Ini kan sebuah pertanyaan. Ada di medsos saya lihat, ada yang menuntut melakukan pengadilan rakyat ya. Pengadilan rakyat itu kan berarti pengadilan di luar kelembagaan ya. Artinya itu benar-benar diseret di muka umum kan, di muka rakyat. Nah, ini kan nggak main-main ini kan. Ini kan berarti serius sekali bahwa yang menuntut untuk diadili di pengadilan rakyat itu kan asumsinya rakyat merasa tersakiti oleh Jokowi kan. Dan itu di zaman Bung Karno dulu kan tidak dilakukan oleh Pak Harto. Pak Harto juga pengadilannya tidak dilanjut oleh reformasi kan. Ya. Karena masih ada toleransi gitu kan. Artinya kesalahannya tidak terlalu berat, artinya masih bisa dimaafkan. Nah, problemnya ini nampaknya kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Itu yang menjadi pertanyaan besar kan bagi kita. Kalau pengadilan rakyat itu dilakukan. Kalau ini kan soal rasional aja. Apakah rasional? Apakah realistis? Apakah wajar Jokowi itu diadili kan begitu kan pertanyaannya. Pertanyaan besarnya kan kayak gitu. Nah ternyata tadi menurut uraian Bang Yasin memang wajar. Karena kalau saya justru melihat dari sudut pandang lain Bang. Dari sudut yang lebih makro. Sekarang ini terjadi kerusakan di masyarakat Bang. Kerusakan moral di masyarakat ini. Ada orang tua memperkosa anaknya. Ada bayi dibuang. Ada orang dimasukin di lemari mayatnya. Begitu banyak kasus-kasus kriminal yang menurut saya ini masif sekali dan ini kejadian-kejadian ini bukannya berdiri sendiri. Ini bisa dituduhkan kepada sebab musabab yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi yang kemudian melahirkan situasi seperti ini. Seperti misalnya pinjaman yang 20 triliun itu, yang 20.000 triliun itu tidak merembes ke masyarakat. Kemudian berita-berita di TV tidak pernah difilter. Semua masuk begitu saja. Tidak ada norma, tidak ada aturan yang jelas tentang pemberitaan. Berita-berita tentang pemerkosaan, ya itu kan. Dan kemudian di TV juga tidak ada larangan tentang fighter itu ya, yang berantem itu acara kan. Ya. Itu kan nggak ada, itu kan kekerasan. Kemudian ya. Motor apa tuh? Geng motor. Waduh, itu mengerikan sekali. Geng motor itu pedangnya panjang-panjang. Bahkan polisi itu secara tanpa sadar
dia memperagakan pedang-pedang yang tajam-tajam itu. Tidak ada itu pengungkapan siapa yang bikin pedang, siapa yang memproduksi pedang-pedang itu tidak ada. Jadi semua udah rusak. Kalau bagi saya ini bukannya tanpa sengaja, nampaknya ada hidden agenda yang Jokowi lakukan. Kita kan nggak tahu siapa Jokowi itu, orang gelap lah ini kan. Dan hidden agenda yang kita tidak tahu apa yang dia sedang rencanakan. Nah ini kan dia minta perpanjangan, minta anaknya Gibran yang kemudian ditempatkan menjadi wapres. Ini kan semua juga adalah tujuan-tujuan yang pasti, ada motivasi tertentu. Dia merasa bahwa apa yang dia rencanakan belum selesai. Kita tidak tahu. Apakah itu hanya sekedar IKN, saya nggak percaya. Ada suatu hidden agenda yang sedang dia persiapkan tentang bangsa ini gitu loh. Jadi mungkin ada penempatan-penempatan orang, ya kan, penempatan-penempatan orang, penempatan-penempatan situs-situs tertentu yang kita tidak tahu dia rencanakan dan itu belum selesai, maka dia menuntut untuk diperpanjang. Dan sekarang dia sudah ada Gibran yang menjadi perpanjangan tangan dia. Tetapi kan ini sama juga dengan kasus G30 SPKI, Pak. G30 SPKI itu serem loh, Bang Yasin, Bang Tigor, kalau tahu sejarahnya. Saya bocah Betawi itu tahu mengapa PKI gagal. Itu semua sudah dirancanakan matang tentang lubang-lubang penguburan itu. Sampai sekarang tidak dibahas. Itu seperti diminishing link, rantai yang putus. Itu apa yang terjadi dengan lubang-lubang itu tidak baik. Jadi sekarang ini, dan saya dengar itu tiap rumah orang-orang anggota PKI itu disuruh membuat lubang di belakang rumahnya. ya lubang, memang itu direncanakan akan terjadi pembantaian pada malam itu, pada malam 1 Oktober itu, pada 1 Oktober malam. Tapi kan semua ternyata gagal. Ya itu kan semua karena Allah, ya kan. Terjadi kelaparan massal, Bang Yasin, ketika 13 PKI itu. Kelaparan massal di seluruh Jakarta, Jawa Barat. Massal, orang makan bulgur. Susah mencari nasi, susah mencari beras. Di situ tentara kelaparan. Tentara-tentara yang mau bergerak G30 itu kelaparan. Mereka tidak bisa bergerak. Akhirnya dikasih makanlah oleh Kostrad, oleh Soeharto. Akhirnya menyerah mereka begitu. Jadi semua itu adalah tangan-tangan Tuhan. Nah seperti ini juga tangan Tuhan kan yang dilakukan oleh Allah ini. Tiba-tiba Pupu Papa keluar. Bayangkan kalau misalnya Gibran itu jadi wapres seperti apa, ya kan? Jokowi yang pelanga-pelongo aja bisa kemudian menjadi super otoritarian ya. Apalagi Pupu Papa. Karena mereka punya instrumen di belakangnya, intelijen dan sebagainya, kekuatan yang kita tidak tahu di belakangnya. Siapa itu sebetulnya? Ya penyalahgunaan kekuatan negara sebenarnya yang sedang dilakukan. Ya, paling enggak semua itu menambah jumlah catatan yang membuat kita kok sedemikian sedemikian teganya gitu loh, melakukan banyak hal yang membuat rakyat menderita itu loh. Nah Bang Tigor gimana Bang? Dampak ini kan buruknya terhadap masyarakat Bang Yasin. Oh iya. Masyarakat moralnya rusak, itu yang penting. Silakan Bang Tigor. Ya, jadi karena kan masa jabatan Jokowi ini tinggal menghitung hari dan pengadilan resmi itu kan secara formal tidak akan mungkin lagi dilakukan. Makanya ada istilah pengadilan rakyat. Nah, saya ada perspektif yang lain. Jadi intinya sama, bahwa kita sebagai warga Indonesia harus memberi pelajaran terhadap calon-calon pemimpin yang akan datang untuk tidak mudah dimaafkan segala bentuk kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan. Nah, kita nanti sebagai warga biasa harus mengendorse hukuman itu dalam bentuk apa gitu. Nah, salah satu yang saya pikirkan itu adalah bahwa kita masyarakat nanti kita mendorong para pegiat-pegiat ini kan sebetulnya
daftar dosa ini kan sudah banyak ini, mulai dari rektor, pengajar, perguruan tinggi, semua itu kan kalau kita lihat waktu Mahkamah Konstitusi itu kan banyak sekali tuh ininya, banyak sekali deklarasi-deklarasi, banyak kali statement itu. Nanti itu harus ada yang membukukan itu menjadi buku. Nanti judulnya, kalau Tempo kan menyebut 10 dosa Jokowi, ya. Jadi nanti ini terkompilasi dalam bentuk buku. Nah, ini sebetulnya menjadi hal-hal yang sangat baik untuk rakyat. Jadi nanti Prabowo pun akan mikir itu satu dalam bentuk buku. Yang kedua, ini para pembuat film itu harusnya bisa begini tuh. Jadi didokumenterkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang salah itu dalam bentuk film yang menarik, seperti yang kemarin waktu ada pemilu apa namanya Bang Yasin, yang ada filmnya itu kan ditonton sampai berapa puluh juta kan gitu kan. Ya. Jadi saya pikir kita harus melakukan endorsement model begitu, karena kan pengadilan resmi udah nggak mungkin. Tapi ada yang lebih efektif, yaitu dalam bentuk kita ciptakan buku, kita ciptakan film menceritakan bagaimana pemerintahan Jokowi ini dengan segala akibatnya selama 10 tahun. Dan itu kan nanti akan tersimpan di perpustakaan, tersimpan dalam bentuk film dokumenter. Saya pikir itu perlu untuk kita sosialisasikan gitu. Kalau itu dibuat dalam bentuk buku, wah itu akan sangat bagus. Itu akan memberi pelajaran betul-betul atau suatu peninggalan yang sangat baik bagi makhluk-makhluk politik Indonesia di kemudian hari. Tahu bahwa yang seperti ini terhina, yang seperti ini mulia di dalam praktek politik ya. Saya kira sangat bagus, saya kira Bang itu. Nah, ini memang harus ada provokasi juga terhadap terutama lembaga-lembaga yang karena ini kan harusnya mendalam gitu. Ketika kita ribut soal hutang, ya di mana orang, ya Ibu Sri Mulyani kan bilang, lah ini dia siapa aja bisa berhutang. Negara itu Amerika itu hutangnya itu lebih besar daripada GDP-nya. Enggak apa-apa kan gitu. Nah, ketika ini dibawa seperti itu, ada penjelasan-penjelasan simpel, lalu seakan-akan itu apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani itu menjadi benar. Nah, bedanya, income per kapita Amerika itu misalnya 40.000 US dollar per tahun, kita dengan 4.000. Jadi 1/10-nya, bahkan mungkin 1/15-nya. Nah, kalau kayak gitu modelnya, lalu kita mengatakan bahwa kita bisa berhutang, dari mana kekuatan rakyat itu tuh menopang pembayaran hutang ke depan dengan income per kapita yang sebesar itu? Belum lagi bicara soal keadaan ekonomi yang terus-menerus memang mengalami penurunan. Buat banyak masyarakat kecil itu makin menderita. Jadi makin ke bawah, makin besar penderitaan yang terjadi. Dan masyarakat kita ini jumlah yang masyarakat bawah itu sangat luas. Nah, sekarang masalahnya Bang Yasin, ini kan isu tentang pengadilan rakyat. Apa perlunya pengadilan rakyat untuk Jokowi, untuk bangsa ini? Kalau menurut Bang Yasin, bagaimana? Ya, kalau yang pasti begini, kesalahan itu harus dimunculkan. Nggak bisa kita mendam jero kayak gitu. Kenapa? Karena kesalahan ini bukan kesalahan, ada perbedaan kesalahan yang dilakukan oleh Bung Karno, kesalahan yang dilakukan oleh Pak Harto, dan kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi. Kalau Bung Karno itu karena ideologinya itu terlibat. Kalau Pak Harto itu namanya kepleset dalam permainan strategik. Jadi lebih karena adanya perubahan tatanan dunia berkaitan dengan kemudian permainan di tingkat nasional waktu itu mulai bergeser dari kebijakan yang pro sekuler mulai menjadi agak non sekuler.
atau lebih religius, lalu kemudian terjadi penurunan pendapatan masyarakat yang kemudian berujung pada kegoncangan moneter. Nah, berbeda dengan Jokowi. Kalau Jokowi ini dia menipu rakyat berkaitan dengan produksi yang betul-betul diidam-idamkan oleh masyarakat. Siapapun di Indonesia ini, rakyat ini menginginkan, coba kalau Indonesia itu memproduksi mobil. Begitu. Lalu kemudian dijawab dengan membuat SMK, mobil SMK. Yang sebenarnya cuma main-main aja, gimmick aja dalam rangka memenangkan pemilu. Habis kayak gitu, dia membangun infrastruktur. Infrastrukturnya ini asalan. Bahkan dengan pengelolaan yang sangat berbeda dengan cara mengelolanya negara-negara lain waktu membangun infrastruktur. Amerika atau Cina belakangan itu, waktu dia membangun infrastruktur, masyarakatnya itu menjadi lebih sejahtera. Lah ini tidak. Ini tidak. Karena kenapa? Masyarakat kita tidak dilibatkan di dalam proses pembangunan infrastruktur itu. Akibatnya, belanja-belanja yang kita lakukan semua belanja keluar. Saya mendengar ada sejumlah pabrik semen yang gulung tikar diakibatkan karena pembangunan infrastruktur ini. Bukan karena banjirnya permintaan atau terjadi kegagalan bayar atas penggunaan semen mereka, tetapi karena semen mereka tidak digunakan. Lah, ketika konsentrasi seluruh dana itu masuk di dalam pembangunan infrastruktur, maka dana yang turun ke masyarakat hilang. Akibatnya daya beli masyarakat hilang. Ya tidak mampu beli semen. Sudah tidak beli semen dalam negeri, masyarakat pun dihilangkan daya belinya untuk mampu membeli semen. Maka beberapa pabrik semen itu kehilangan pasar sampai pada tingkat 30-40%. Banyak ada yang gulung tikar. Nah, ini kan suatu keadaan yang buruk. Belum lagi seperti yang Bang Komar tadi sampaikan bahwa terjadi dekadensi moral dalam masyarakat. Ada pembiaran menjadi pemimpin itu dengan money politik. Waktu setelah dia menjadi pemimpin lalu kemudian korupsi kemana-mana, lalu kemudian mengakibatkan merampas hak rakyat. Di Papua itu lahan yang dibangun di situ diliput oleh Tempo itu hanya ditunjuk-tunjuk aja, tidak ada izin sama sekali terhadap kepala suku yang ada. Nah, yang saya dengar itu oleh orang-orang yang terlibat dalam situ atau pengusaha yang terlibat dari situ dibayar $150 per hektar. Lalu kemudian dia, karena dananya banyak, mereka dapatkan 1 juta hektar. Itulah yang kemudian mereka miliki. Lalu bagaimana dengan masyarakat Papua? Mereka tersingkir dengan sendirinya, sudah ada HPR, hak penggunaan lahan yang mereka pegang. Lah, keadaan-keadaan seperti ini luar biasa, sangat buruk terjadi. Jadi terjadi di kota, di Jakarta, Tangerang, dan seterusnya. Kemudian juga terjadi di daerah, di Papua Barat, di Papua, sangat banyak yang kejadian. Apalagi Kalimantan dengan tambang-tambang yang ada. Ya itu saya kira sehingga kalau ditanyakan apakah ini wajar? Kewajarannya karena kita perlu pendidikan bagi rakyat, pendidikan memaklumi bersama. Kita perlu penghayatan atau pendalaman penghayatan atas pentingnya untuk menjadi baik sebagai pemimpin. Ya, jadi kita juga berharap nanti dengan pengadilan bisa dalam bentuk, karena secara formal sudah tidak ada lagi waktu, tapi dalam bentuk pembuatan film, pembuatan buku, dan yang lebih penting sebetulnya
kita jangan sampai lagi punya presiden kayak begini di masa yang akan datang. Ya. Salah satu yang perlu mungkin kita usulkan itu adalah supaya adanya undang-undang khusus tentang lembaga kepresidenan. Ini kan sebetulnya juga sangat Jokowi bisa sekarang ini karena memang satu-satunya katanya yang belum ada pengaturannya itu lembaga kepresidenan, yang lain kan sudah punya. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo bisa istilahnya itu menyumbangkan lah, jadi supaya lembaga presiden itu jangan sampai kejadian lagi apa yang terjadi dalam era Jokowi. Bang Tigor, artinya begini, sebenarnya sudah menjadi sanksi bagi Jokowi kalau ada buku yang mengurai mengenai jeleknya kepemimpinan di bawah Jokowi. Betul. Atau film yang menggambarkan bagaimana Jokowi sebagai suatu figur presiden yang sama sekali tidak boleh diteladani. Sudah cukup, sudah apa? Atau perlu memang pengadilan yang dalam bentuk betul-betul pengadilan? Ada hal lain, itu 20.000 triliun utang itu harus diaudit. Ya, betul. Ya, nah itu kemungkinan di situ nanti ada saatnya ketika KPK sudah tidak lagi tersandar seperti yang sekarang ini, maka itu pengadilan yang kayak begitu sangat mungkin akan terjadi. Ya. Jadi, ya saya kira ini ide besar yang bagus. Artinya bahwa pengadilan rakyat yang kita lihat di medsos itu sangat memungkinkan ya terjadi ya. Yaitu apabila ada gerakan yang signifikan dari rakyat itu sendiri. Ya, dan itu nanti akan menjadi bahan untuk pengadilan resminya seperti di KPK ya, yang bisa kita inikan itu kan itu menjadi bahan masukan sebagai untuk nanti dilakukan penyidikannya itu. Ya, betul Bang Tigor. Saya setuju itu. Karena kalau pengadilan rakyat itu terjadi itu kan people power namanya. Dan betul. Itu tidak mungkin. Jadi cukup saja membuat buku dan membuat apa semacam cetak biru atau film gitu ya. Nanti diserahkan kepada pengadilan resmi. Itu lebih memungkinkan. Ya, betul. Oke Bang Tigor. Ya. Bang Yasin.